Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Amukti dari Universitas Muhammadiyah Riau, program studi manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan terkait studi kasus motivasi yang berjudul Karyawan yang Kehilangan Semangat. Kita mulai dari latar belakang kasus, yaitu PT Unggul Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa finance dengan lebih dari 200 orang karyawan. Perusahaan ini dikenal memiliki lingkungan kerja yang cukup baik dan stabil. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, manajer SDM mulai menyadari penurunan kinerja dari salah satu karyawan senior yang bernama Bapak Didu. Bapak Didu telah bekerja selama 10 tahun dan sebelumnya dikenal sangat disiplin dan berprestasi. Namun kini, ia sering terlambat masuk kerja, hasil kerjanya menurun dan tidak lagi aktif dalam rapat tim. Setelah dilakukan pendekatan informal, diketahui bahwa Bapak Didu merasa tidak dihargai, tidak ada peluang promosi, dan gaji stagnan, meskipun beban kerja meningkat. Ia juga merasa bahwa manajer tidak memberikan umpan balik atas kerja kerasnya. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan teori Maslow, pada level kebutuhan apa masalah Bapak Didu terjadi? Masalah Bapak Didu terjadi pada level kebutuhan penghargaan, esteem needs, dan aktualisasi diri, atau self-actualization. Bapak Didu merasa tidak dihargai, tidak ada peluang promosi, tidak mendapatkan pengakuan atas kerja kerasnya, dan merasa stagnan. Semua ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan penghargaan dan pencapaian diri tidak terpenuhi. Lalu soal kedua, bagaimana teori dua faktor Herzberg menjelaskan kondisi ini? Menurut teori dua Herzberg, terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama, faktor higienis, seperti gaji, hubungan atasan, dan kondisi kerja. Jika tidak terpenuhi, akan menyebabkan ketidakpuasan. Nah, dalam kasus ini, gaji stagnan, tidak ada umpan balik, dan tidak ada promosi menyebabkan ketidakpuasan dari Bapak Didu. Lalu faktor yang kedua adalah faktor motivator, seperti pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan berkembang. Dalam kasus ini, tidak ada pengakuan atas kerja keras dan tidak ada perkembangan karir yang menyebabkan motivasi Bapak Didu menurun. Oleh karena itu, kondisi Bapak Didu bisa menyebabkan demotivasi. Lalu pertanyaan ketiga, langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer untuk memotivasi kembali Bapak Didu? Nah, manajer sebaiknya memberikan pengakuan secara langsung terhadap kontribusi dan kerja keras Bapak Didu. Yang kedua, menawarkan peluang pengembangan karir atau promosi. Yang ketiga, melakukan komunikasi rutin dan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat, memberikan tugas-tugas menantang yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan prestasi Bapak Didu. Lalu yang kelima, meningkatkan keterlibatan Bapak Didu dalam pengambilan keputusan tim. Nah, pertanyaan yang keempat, jika Anda adalah seorang manajer sumber daya manusia, apa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diterapkan? Baik, strategi jangka pendek yang akan saya lakukan adalah melakukan evaluasi individu terhadap kebutuhan dan kepuasan karyawan, lalu memberikan apresiasi secara langsung kepada karyawan yang berprestasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan membangun kepercayaan antar manajer dan karyawan. Lalu untuk strategi jangka panjang, saya akan mengembangkan program pengembangan karir atau promosi. Lalu yang kedua, membangun sistem reward dan recognition yang jelas dan adil. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan terbuka terhadap masukan. Yang keempat, menyusun jalur promosi dan pengembangan profesional yang transparan. Kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Bagaimana penggunaan teori expectancy firm dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Teori expectancy firm menjelaskan bahwa motivasi dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, ekspektasi, yaitu keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik. Yang kedua, instrumentally, yaitu keyakinan bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan reward. Yang ketiga, balance, sejauh mana reward tersebut bernilai bagi individu tersebut. Nah, dalam kasus Bapak Didu, ia mungkin tidak yakin usahanya akan dihargai, sehingga ekspektasinya rendah. Yang kedua, ia merasa kinerjanya baik, tidak membawa promosi atau kenaikan gaji. Lalu yang ketiga, ia tidak melihat nilai dalam hasil kerja karena stagnansi. Maka solusinya adalah, manajer perlu membangun keyakinan bahwa kerja keras akan menghasilkan penghargaan nyata. Lalu yang kedua, transparansi dalam sistem penghargaan dan promosi. Yang ketiga, menyediakan reward yang berarti dan sesuai dengan kebutuhan pribadi Bapak Didu.
Lalu, untuk tugas berikutnya adalah resume materi dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15 pada mata kuliah pengantar manajemen. Kita mulai dari materi pertama, yaitu kemampuan antar pribadi, atau yang biasa disebut dengan interpersonal skills. Kemampuan ini mencakup kecakapan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, baik secara individu maupun dalam kelompok. Kompetensi utama dalam meliputi komunikasi efektif, empati, kemampuan kepemimpinan, resolusi konflik, dan kerjasama. Sangat penting dalam dunia kerja karena mendukung kolaborasi dan menciptakan lingkungan yang sehat. Lalu materi kedua yaitu inovasi dan perubahan organisasi. Inovasi adalah proses menciptakan ide, produk, atau proses baru, sedangkan perubahan organisasi merupakan adaptasi struktur, budaya, atau strategi dari organisasi tersebut. Keduanya dibutuhkan untuk menghadapi persaingan dan dinamika pasar. Perubahan bisa bersifat reaktif atau proaktif, dan harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan resistensi internal. Lalu materi ketiga ada manajemen fungsional. Yang pertama, manajemen pemasaran, yaitu mengelola aktivitas pemasaran produk atau jasa agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Fokus pada strategi 4P, yaitu product, price, place, dan juga promotion. Lalu yang kedua, manajemen keuangan, mengelola sumber daya keuangan organisasi melalui perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan juga analisis investasi. Yang pasti tujuannya adalah untuk profitabilitas dan juga keberlanjutan. Lalu yang ketiga, manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia, yang mana mengelola karyawan dari rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga pengembangan karir. Fokusnya adalah pada efektivitas kerja dan juga kepuasan karyawan. Materi keempat adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang membuat individu bertindak mencapai tujuan. Teori penting motivasi meliputi yang pertama ada Maslow, hierarki kebutuhan. Yang kedua ada Herzberg, yaitu 2 faktor. Yang ketiga ada McClellan, yaitu kebutuhan prestasi, afiliasi, dan juga kekuasaan. Yang keempat ada Fromm, atau ekspektansi teori. Motivasi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan, dan juga retensi pada karyawan. Yang kelima ada materi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha baru dengan inovatif dan berani mengambil risiko. Karakteristik kewirausahaan adalah kreatif, visioner, tahan banting, dan berorientasi pada peluang. Dalam skala ekonomi, kewirausahaan mendukung penciptaan lapangan kerja dan juga inovasi produk. Lalu materi keenam yaitu dinamika kelompok dan juga kerjasama tim. Kelompok kerja terdiri dari individu yang berinteraksi untuk tujuan bersama. Dinamika kelompok meliputi pembentukan, konflik, normalisasi, produktif, dan juga pembubaran atau adjourning. Kerjasama tim yang efektif bergantung pada komunikasi terbuka, kejelasan peran, kepercayaan, dan juga kepemimpinan yang inklusif. Lalu materi terakhir yaitu teknologi informasi dalam manajemen dan juga manajemen risiko. Yang pertama ada teknologi informasi dan manajemen. Penggunaan teknologi berbasis software dan hardware untuk mendukung pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan juga strategi bisnis. Contohnya ada ERP, CRM, database, dan juga cloud computing. Lalu yang kedua ada manajemen risiko. Proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi terhadap potensi risiko yang dapat mengganggu tujuan organisasi, yang dimana melibatkan risiko finansial, operasional, hukum, hingga reputasi. Strateginya yaitu menghindari, mengurangi, menerima, atau mentransfer risiko. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.